Ini dia teman, kedai kue dengan kontainer oranye kemerahan. Bukan cuma punya varian dessert yang endul, tapi lihat deh, konsepnya juga kekinian banget. Namanya ATM Dessert. Di sini pengunjung dapat memilih dan membeli kue langsung dari mesin. Mirip vending mesin kekinian gitu deh. Saking viral di seantero media sosial, antreannya beneran no play teman. Lihat aja tuh. Kalau saran Unyil, lebih baik datang pas hari biasa aja ya teman. Hindari hari libur atau akhir pekan supaya antriannya nggak menumpuk. Nah, kalau sudah sampai di depan mesin, waktunya melakukan transaksi. Pilih dessert yang diinginkan pada katalog yang ada di layar sentuh. Pesan dan lakukan pembayaran lewat scan barcode. Nggak pakai lama, dessert pesanan kamu pun akan langsung keluar dari kotak kontainer. Yeay! Mulai dari cheesecake, donat, waffle, tiramisu. Nggak ada matinya deh. Apalagi kalau tampilannya semenggoda dan semenggemaskan ini. Alamak, mana tahan teman. Kalau aku sukanya tiramisu. Aku sukanya cheesecake. Es krim coklat sama matcha. Sekarang lagi suka cheesecake aja sih. Soalnya kalau tiramisu ada perpaduan pahit sama manisnya, jadi enak aja. Tos dulu kak, Unyil juga secinta itu kok sama dessert. Apalagi nih manis-manis yang satu ini. Hidangan penutup viral lainnya yang masih berada di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Yes, tiramisu. Tiramisu tidak terbuat dari adonan dan gak melewati proses pemanggangan teman. Bahan dasarnya adalah biskuit Lady Fingers ini yang bentuknya menyerupai jari-jari besar. Lady Fingers dicelupkan ke dalam espresso lalu susun di atas loyang. Tambahkan campuran kuning telur dan keju mascarpone serta krim kocok. Tuang tepat di atas lapisan Lady Fingers. Lakukan kembali proses yang sama hingga menjadi 4 layer. Kalau sudah, masukkan ke dalam lemari pendingin dan diamkan semalaman agar mendapat tekstur yang lembut dan menyatu sempurna. Terakhir, tambahkan taburan bubuk coklat di lapisan tiramisu paling atas. Voila, ini dia tiramisu klasik Italiano yang rasanya numero uno. Proses pembuatan yang gak sebentar serta kualitas bahan yang jempolan emang gak mengkhianati hasil teman. Terbukti sekali potong, aduh, kelembutan tingkat dewa yang auto lumer di mulut. Rasa manisnya pas dan gak bikin nyiung. Gak pakai pikir panjang, Unyil mau pesan semuanya ya kak. Itu, yang kuning juga kak. Angkut aja semuanya, jangan ada yang lolos. Yuhu! Teman, sadar nggak sih kalau dessert itu selalu disajikan dengan rasa manis? Ternyata ada alasannya loh di balik manisnya rasa dessert. Ini karena adanya kebutuhan tubuh terhadap gula setelah makanan utama. Bahasa kerennya dessert stomach. Pada kondisi ini, tubuh tidak lagi ingin makan makanan gurih dan siap menikmati rasa baru. Uniknya nih teman, kata para ahli, meski kita sudah kenyang dengan makanan utama, tubuh kita tetap memberi ruangan khusus untuk makanan manis. Pantas aja ya, makan rasanya belum lengkap kalau belum ditutup dengan sajian yang manis. Nah, siapa nih yang kalau habis makan dessert langsung bahagia? Ternyata gak cuma rasa puas yang tercukupi. Dengan menyantap dessert, hormon serotonin di otak bisa meningkat teman. Nah, serotonin itu hormon yang bikin perasaan kita jadi happy. Tahu nggak teman, dessert hadir pertama kali di Prancis dan ini ada hubungannya dengan kemunculan awal produksi gula di tahun 1393. Widih, lama banget ya. Nah, sumber manis dessert sebenarnya macam-macam loh. Yang populer dan umum jelas gula pasir. Bukan cuma bikin kue jadi manis, gula pasir juga membantu mengembangkan adonan kue.
Udah tahu dong gula pasir dibuat dari apa? Iya, batang tebu. Nah, tebu usia 1 tahun lah yang dipakai untuk membuat gula pasir, teman. Sekali panen bisa 3,5 ton loh, teman. Truk pengangkut tebunya sampai berjejer. Di pabrik, ribuan batang tebu bakal dicacah dan digiling sampai menghasilkan nira dan ampas tebu. Nira yang berbentuk cair harus dipisahkan dulu kotorannya. Nah, nira yang jernih harus dikurangin kandungan airnya menggunakan mesin evaporator sampai niranya mengental atau biasa disebut sirup. Terakhir, tinggal masuk ke tahap pengkristalan deh, sampai terbentuk gula kristal tebu. Nah, kalau sekarang gula dibuat bukan cuma dari tebu, teman. Ada pula gula singkong yang dibuat dari campuran tepung tapioka, air, dan enzim tertentu. Gula singkong ini lebih rendah kalori dibanding gula tebu loh. Tapi sebelum menggunakan gula, orang-orang lebih dulu memakai madu sebagai pemanis. Cairan manis yang diproduksi lebah ini bahkan bukan cuma populer di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Tapi tetap ya, inovasi tiada henti, teman. Madu juga bisa dibuat dari tanaman loh. Iya, maksud Unyil, madu dari tanaman agave. Agave adalah jenis tanaman yang dapat bertahan hidup meski tanpa air. Bahkan bisa hidup lebih dari 100 tahun. Wow. Sekilas sih sifatnya mirip dengan kaktus ya, tapi jenisnya beda loh. Tanaman agave punya ciri bentuk bantalan daun yang tebal dan berduri. Dan hanya tanaman agave yang sudah berusia 8 tahun lah yang bisa disuling menjadi madu agave. Oh iya, rasa madu agave ini jauh lebih manis dari gula biasa loh, teman. Sayangnya madu agave ini cuma bisa ditemui kalau kalian ke Meksiko, teman. Nah, balik lagi ke dessert. Tahu nggak juara 1 untuk dessert lokal khas Indonesia itu apa? Bukan pisang goreng ya. Itu sih tahun lalu. Sekarang digantikan sama klepon. Yap, si ijo bulat dengan selimut kelapa parut ini emang enak banget. Saat digigit, rasa manis gula merahnya langsung pecah di mulut. Tapi klepon zaman now banyak inovasinya, teman. Baik dari isian, bentuk, ataupun kreasi lainnya. Untuk isiannya bukan lagi gula merah, tapi pasta stroberi, blueberry, coklat, tiramisu, green tea, dan juga keju. Bukan cuma inovasi di isiannya saja, teman. Klepon yang ini juga dibuat frozen, jadi bisa awet sampai 3 bulan. Saat mau disantap, tinggal dikukus aja deh. Klepon yang berasal dari Pulau Jawa ternyata pernah menjadi makanan istana di era Presiden Soekarno loh. Kalau Pak Prabowo suka makan klepon juga nggak ya? Nah, kalau yang ini rasa kleponnya hadir dalam bentuk roti, teman. Warnanya harus hijau dong. Dibuat dari pewarna alami daun suji. Tahu nggak? Ternyata ada makna di balik warna hijau klepon loh. Ini melambangkan kesuburan daerah di Indonesia. Untuk isiannya, campurkan gula merah dan kelapa parut kering. Meski dibuat dari 2 bahan yang sederhana, tapi rasanya gak pernah gagal memanjakan lidah ya. Sip, tinggal tabur kelapa kering di atasnya. Adonan roti klepon siap dipanggang sampai matang. Terakhir, yang gak boleh ketinggalan, dessert klepon berbentuk cake. Wah, kayak kue ulang tahun aja ya. Uniknya, cake klepon ini berlapis-lapis. Di atas bolunya diolesi mousse yang dibuat dari santan dan krim fla. Beri juga kelapa parut dan irisan gula merah dan sirup gula kelapa biar manisnya makin nendang. Susun deh sampai jadi kue utuh begini. Terakhir, selimuti kue dengan kelapa parut. Yang banyak ya. Kalau disuruh pilih black forest cake atau klepon cake, jelas, Unyil pilih klepon lah.
Olahraga jadi kebutuhan penting kaum urban, teman. Ini jadi jurus untuk bisa hidup sehat dan bugar di tengah aktivitas perkotaan yang padat. Nah, pilihan olahraganya banyak. Yoga jadi salah satu favoritnya. Tapi yoga yang ini beda loh. Yap, ada kehadiran anak-anak bulu yang super gemes. Ada kucing Persia, Munchkin, Angora, dan lainnya. Yoga dengan anak-anak kucing ini ada di salah satu studio di kawasan Jakarta Selatan, teman. Come on para cat lovers, seumur hidup paling nggak harus sekali nih cobain yoga bareng anak-anak kucing. Hehehe. Tenang, 10 anak kucing ini nggak ngerecokin kok. Tapi emang sengaja didatangkan untuk menemani kakak-kakak yang lagi yoga ini. Tuh, ada yang aktif dan lincah sambil lompat-lompat, berseliweran kesana kemari, rebahan di atas matras yoga, atau mojok sambil kepoin kakak-kakak dengan ragam pose yoganya. Berbagai gaya dalam yoga menggabungkan postur fisik, teknik pernapasan, serta meditasi atau relaksasi. Nah, serangkaian gerakan ini punya tujuan, teman, yaitu untuk menggabungkan tubuh dengan pikiran dan jiwa. Makanya, pas banget kan kalau olahraga yoganya sambil bermain dengan hewan-hewan kecil berbulu yang super duper gemoy ini. Sesi yoga bareng anak kucing ini dilakukan selama 1 jam. Sepanjang sesi, peserta bisa bebas mengikuti gerakan dan pose yoga. Atau diselingi bermain dengan anak-anak bulu ini. Bahkan bisa juga loh melakukan gerakan yoga sambil pegang besti-besti unyil yang lucu ini. Buat kaum urban, healing menjadi kebutuhan banget loh. Apalagi kalau bukan untuk ngilangin stres akibat padatnya kegiatan. Nah, karena ada kebutuhan itulah banyak bermunculan tempat wisata baru, termasuk beragam kafe dan restoran dengan konsep yang unik. Seperti kafe domba ini, teman. Yap, kita bisa nongki cantik ditemani kawanan domba merino. Asik! Ayo domba, sebelum ketemu pengunjung, kamu harus mandi dulu ya. Oh iya, dombanya nggak akan menyeruduk kok. Selain karena mereka masih kecil dan belum punya tanduk, anak-anak domba di sini sudah sangat jinak dan terawat dengan baik. Nah, beda dengan kambing, teman. Domba justru nggak takut air loh. Kayaknya malah happy tuh dimandiin kayak gini. Jangan lupa sampoan juga ya. Biar bulunya cepat panjang dan makin tebal, harus pakai sampo khusus nih. Gosok-gosok dan sambil sedikit dipijat juga boleh. Kalau sudah bersih, tinggal dibilas dan tunggu kering deh. Segar kan? Aduh, sabar ya Mbak. Nanti kalau udah nggak basah lagi, kita lanjut main ya. Dadah. Walah, keren banget sih Mbak. Lagi pakai kostum apaan nih kamu? Yap, di sini pengunjung juga bisa ikut mendandani anak dombanya loh. Dipakein topi, aksesoris kepala, baju, scarf, hingga kacamata. Wih, udah kayak model aja kamu Mbak. Makin fashionable. Pose dulu deh. 1, 2, cekrek, cekrek. Kafe domba ini pertama yang ada di Bogor, Jawa Barat. Aktivitas makan bareng besti domba ini pun jadi yang paling favorit dilakukan oleh pengunjung. Apalagi lokasinya di tempat terbuka kayak gini. Pemandangan asri di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dengan udara yang sejuk banget. Nah, buat teman-teman di rumah yang mau ikutan berinteraksi langsung dengan anak-anak domba di sini, kunci utamanya jangan takut. Pada dasarnya, domba merupakan hewan yang jinak. Dia suka banget tuh kalau dielus di bagian punggung, dagu, dan kepala. Lucu banget sih kamu.
Eits, jangan lupakan juga makanan favoritnya ya teman, wortel. Fix, auto dikerumunin deh kalau udah bawa makanan kesukaannya. Nah, gimana? Makin happy aja kan weekend kali ini? Kegiatannya full ditemenin sama hewan-hewan lucu dan ngegemesin. Dijamin deh, stres hilang, full bahagia. Cakep. Yuhu, Unyil pengembala domba is coming. Waktunya makan teman. Aduh. Bukan Be. Ini tuh kaki Unyil, bukan makanan kamu. Ya, masa mau disikat juga sih? Aduh. Udah. Jalan-jalan menggunakan KLB kali ini tujuannya adalah Cirebon, kota udang di ujung Jawa Barat. Berjarak 200-an kilometer dari stasiun Gambir, butuh waktu tempuh sekitar 3 jam. Tapi dijamin anti bosan-bosan klub deh, karena ada sederet fasilitas yang bisa dinikmati di sepanjang rangkaian kereta luar biasa ini. Pasti udah pada familiar deh sama kereta wisata Ciamik yang satu ini. Namanya kereta panoramik. Sesuai namanya, kereta api ini menawarkan view atau panorama yang bisa dinikmati sepanjang perjalanan. Lihat aja tuh elemen kacanya yang lebih luas. Bukan cuma di jendela, tapi sampai di bagian atapnya. Widih. Mata kita auto dimanjakan karena pemandangan luar yang apik yang bisa dinikmati dari dalam kereta deh. Psst, tenang aja, kaca emerald pada kereta panoramik ini gak cuma estetik, tapi juga dirancang dengan material tahan benturan serta mampu mengurangi panas matahari. Wah, makin aman dan nyaman kan? Duduk santai, seruput minuman, sambil ditemani alunan musik atau karaokean massal. Wah, mantap! Privasi dan ketenangan, teman-teman di rumah bisa coba ini kereta kompartemen. Ini setara layanan first class pada pesawat terbang loh. Ornamen serta pencahayaannya mewah. Terus bagian kursinya ini bisa direbahkan hingga 180 derajat menyerupai posisi tidur. Diputar menyesuaikan arah perjalanan kereta dengan sudut kemiringan kaki, badan, serta sandaran kepala. Plus penghangat dan pendingin serta fitur pijat yang juga bisa diatur di masing-masing kursi. Alamak, ini sih kereta api Sultan teman. Tuh, lengkap juga fasilitas hiburannya. Bisa nonton TV, film, atau mendengarkan musik. Kalau kereta panoramik dan kompartemen pengalamannya wadidaw banget. Yang satu ini ramah di kantong, tapi dengan kualitas yang juga oke. Namanya kereta ekonomi New Generation, kelas ekonomi A sampai C yang semula pengaturan kursinya berhadap-hadapan dengan sandaran punggung tegak lurus. Bim, salah bim. Kini disulap cantik dengan kursi jenis captain seat yang bisa diatur. Penumpang ekonomi pun tetap merasa nyaman meski dalam perjalanan jauh. The best banget deh kamu kereta. Unyil jadi makin cinta. Nah, kalau teman-teman di rumah lebih suka kereta yang mana nih? Panoramik, kompartemen, atau New Generation? Wah, setelah jugi-jagijuk selama berjam-jam, akhirnya sampai juga nih di Cirebon. Yeay! Nggak asal nih kalau nggak nyobain kuliner andalannya. Yap, musim hujan dingin-dingin begini paling cocok makan makanan yang berkuah dan panas. Buat Akam si Cirebon, gak lain dan gak bukan adalah empal gentong. Cuma modal jalan sedikit persis di seberang stasiun Cirebon, ada empal gentong legendaris yang sudah eksis sejak 70 tahun silam.
Topping kunciannya bisa dipilih nih. Ada daging, babat, dan paru. Mau dicampur juga boleh. Sesuai namanya, empal gentong disajikan di dalam gentong atau periuk mini ini teman. Masukkan isian, lalu tuangkan kuah kuningnya yang khas. Let's touch, taburkan kucai dan bawang goreng. Biar kenyal pol, empal gentong bisa dinikmati bersama nasi atau lontong. Nyam nyam nyam, gurih dan nendang banget deh rasanya. Oh iya, jalan-jalan jangan lupa bawa oleh-oleh buat kerabat dan tetangga dong. Mau bawa empal gentong ini buat oleh-oleh? Don't worry, be happy. Unyil punya solusinya. Jeng jeng jeng, ini dia empal gentong kaleng. Untuk membuat empal gentong kaleng, pabrik ini butuh waktu bertahun-tahun melakukan uji coba. Dimulai dari tahun 2016 dan baru di 2018 empal gentong dipasarkan secara meluas. Resepnya seperti empal gentong pada umumnya, cuma bedanya daging sapi segar dimasak dulu dengan bumbu sampai benar-benar empuk, lalu dipotong kecil-kecil seperti ini. Baru deh, masukkan potongan daging ke kaleng dan siram dengan kuah kuningnya yang khas. Lalu beri daun bawang dan bawang goreng biar rasanya makin sedap dan gurih. Nah, karena dikemas dalam kaleng, butuh rangkaian tahapan seperti mengeluarkan udara dalam kaleng. Caranya dengan dipanaskan di suhu 80 derajat Celcius. Lalu tutup kaleng supaya kedap udara. Empal gentong kaleng juga harus disterilisasi supaya bebas bakteri. Caranya dengan dimasukkan ke mesin retort ini teman. Rangkaian proses ini bikin empal gentong kaleng awet sampai 1 tahun. Unyil yakin tetangga atau kerabat kalian bakal seneng kalau dibawain buah tangan macam empal gentong kaleng ini. Cakep! Panggilan buat yang suka olahraga. Ada cabur alias cabang olahraga yang sedang hits saat ini loh. Oh ya, ada yang tahu nama olahraga ini? 100 buat yang jawab pedal. Di Indonesia udah ada beberapa lapangan pedal kok. Kalau belum punya raket, jangan sedih, karena di sini disediakan penyewaannya juga loh. Buat pemula, kita akan diajarkan dasar bermain pedal terlebih dahulu. Mulai dari jenis pukulan seperti backhand, forehand, cara servis, sampai aturan permainan. Nih, kayak Kak Vena yang baru pertama kali coba olahraga pedal. Tuh, lagi diajarin teknik pukulan. Semangat Kak Vena! Wits, untung Unyil nggak kena bolanya. Ya, wits, loh, kok banyak bola yang nyasar ke Unyil sini? Aduh. Sekarang kita intip kakak-kakak yang lagi main yuk. Dilihat dari cara memainkannya, pedal itu gabungan antara tenis dan squash. 11-12 sih, karena masih menggunakan raket dan bola. Tapi raket pedal lebih kecil, terbuat dari fiberglass dan tidak ada senarnya. Dari segi lapangan, tenis dikelilingi jaring, sedangkan lapangan pedal lebih kecil dan dikelilingi dinding kaca. Kaca inilah yang paling membedakannya. Ketika bola mengenai kaca dan mantul, pemain bisa memukulnya kembali ke area lawan. Wow, Yuk, akhirnya ya setelah game ini selesai, Kak Vena juga berhasil nyetak poin. Nah ini nih jadi yang ngebedain tenis dan pedal. Kalau pedal itu ada cermin di belakangnya tuh, kaca-kaca gitu. Jadi kalau misalnya bolanya mantul, itu bisa langsung dipukul lagi. Makanya itu jadi kesempatan Kak Vena buat langsung nyetak skor. Wih, Kak Vena main lagi ya. Oke Kak. Ke depan, siap lagi. Wih, udah
Dia belajar taktik gitu aja nih Kak Vena. Setuju sih. Yang paling penting saat bermain pedal itu strategi pukulan dan pantulan. Oh ya teman, kalau tenis masih bisa dimainkan sendirian alias single. Tapi pedal hanya bisa dimainkan secara ganda ya. Jadi satu tim harus saling komunikasi dan kerjasama yang baik.